Nah, metafisika Tiongkok yang kita dengar selama ini paling populer memang Feng Shui. Ternyata cabangnya banyak. Ada Pace, Pace itu untuk awal ya. Kita perlu tahu setiap orang lahir tuh udah ada nasib yang tertulis. Nah, di bahasa Indonesia tuh hanya kata nasib sih ya, saya bingungnya ya. Kalau bahasa Inggris tuh ada destiny, ada fate. Saya lebih senang pakai destiny. Fate itu seakan-akan kita udah nyerah, pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah ditakdirkan begitu gitu ya. Nah, kalau di dalam destiny itu kita masih ada gocekannya lah gitu ya. Nah, itu Pace. Tapi dengan mengenal diri maka kita mengenal Tuhan. Jadi Pace itu salah satu untuk membantu mengenal diri ya, di luar dari meditasi, refleksi diri dan lain sebagainya gitu. Baik, saya sekarang lagi bersama dengan Ibu Pamela. Beliau ini adalah pakar konsultan Chinese Metaphysics gitu ya. Jadi meliputi banyak hal. Nanti biar beliau memperkenalkan diri, salah satunya adalah tentang Pace mungkin ya. Boleh. Mungkin bisa dikenalin dulu Ibu, Ya. biar teman-teman tahu. Makasih Mas Hendra, volume suara saya cukup ya. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal untuk para penyimak setia. Saya Pamela Kardinal. Oke. Ibu Pamela Sebenarnya nggak harus panggil ibu juga. Oke. Ya, tapi terserah yang nyamannya aja. Karena bacain Pace kadang orang manggil saya Cece, kadang Cece. ibu, kadang kakak, terserah. Cece. Iya. Oke. Terus apalagi background saya? Iya. Karena kita ngomongin skill ya ini ya, metafisik Tiongkok gitu ya, atau Chinese Metaphysics. Background saya tuh saya kuliah pertama di UI matematik. Matematik jadi science ya. Soalnya orang nanti kenapa saya harus cerita matematik backgroundnya? Karena metafisik Tiongkok ini kan namanya metafisika, bukan yang fisika. Jadi sepertinya orang akan menganggap against dari science gitu, atau bertolak belakang dari science. Sementara saya sendiri backgroundnya sebenarnya science, matematik. Kemudian saya baru aja ngambil S2, udah selesai. Tapi ini nyebrang. Jadi kalau bidang saya tuh zigzag sebenarnya. Sambil saya kuliah matematik, saya ambil interior design jarak jauh. Kemudian saya lulus kuliah itu saya bikin bisnis interior design dari 2006. Sebenarnya sampai sekarang ya karena running sendiri ya. Tapi pas pandemi kan itu ya game changer ya. Benar. Jadi pas pandemi juga saya pikir kok nggak taunya enak ya, nggak terlalu proyek itu kan repot banget ya. Kok nggak taunya saya kayak agak terlalu stressful ya waktu ngurusin proyek segala macam. Pas pandemi disuruh di rumah berapa tahun lah, 2 tahun mungkin kita ya. Itu akhirnya saya pikir selesai pandemi saya agak udah mulai mengurangi, nggak mau terlalu full di proyek. Jadi bahkan udah saya tolak-tolak juga. Nah kebetulan saya memang pada saat interior design itu saya pernah ketemu klien, dia minta didesain rumah dari nol, dari tanah. Jadi kita juga mengerjakan arsitektur ya, itu di Cikarang. Nah itu dia bilang, Pam, kamu ketemuin orang, kalau nggak salah di mana ya, Pantai Dakabok apa di mana gitu, di daerah kota gitu. Dia ahli Feng Shui. Rumah saya pokoknya mau ngikutin yang dia suruh. Saya datengin dong. Pertama saya dibaca tangannya. Ini Feng Shui kok baca tangan? Kan saya tahu Feng Shui bener bukan baca tangan, tapi rupanya mungkin all in kali ya. Nah kemudian dia tunjukin nih, kamu nanti bikinnya kolam renang di sini gitu ya, misalkan tangga di sini dan lain sebagainya. Dia nggak gambar sama sekali, yang gambar repot tuh saya, tapi fee-nya dia tuh gede banget loh gitu ya. Jadi saya pikir, enak bener ya orang ini. Ya udahlah, saya coba cari tahu. Pada saat rumah itu udah selesai, saya cari tahu ini ilmu apa sih Feng Shui. Kita udah sering dengar kan Feng Shui ya. Kita udah sering dengar Feng Shui, memang yang ngetop Feng Shui. Akhirnya saya browsing lah gitu ya. Belajar Feng Shui terbaik di dunia, tapi kan saya nggak bisa bahasa Mandarin. Saya background saya bukan Chinese, jadi saya nggak bisa bahasa Mandarin. Saya nggak mungkin ke mainland sana gitu sekolah ya. Ternyata ada nggak jauh sih Malaysia gitu. Ya udah saya ambil di sana. Nah di kelas Feng Shui itu
kita masih kelas tatap muka tuh 33 orang waktu itu ya. Sekarang kalau udah bikin kelas orang ribuan, puluhan ribu malah. Nah itu ada 33 orang tuh 19 negara loh pesertanya. Jadi saya ya surprise ya, oh ada orang Rusia, samping saya ada orang Jerman punya hotel di Lombok, ada dari berbagai negara dan mereka percaya dengan Feng Shui. Nah karena kita belajar Feng Shui, kemudian saya baru tahu kalau Feng Shui itu prescription. Jadi kita udah tahu penyakitnya apa ke dokter, kemudian kita dapat resep. Nah resep itu si Feng Shui-nya. Nah akhirnya saya tertarik di sana. Tapi proyek interior masih jalan kan? Berarti saya belum mulai jadi konsultan secara full time yang metafisiknya. Nah pas pandemi saya pikir ini enak juga ya. Saya ngerjain jadi konsultan metafisik ini dengan bisa online. Dan mayoritas dari klien saya yang selain teman ya, yang selain teman dan kenal ke kenal, itu bahkan saya nggak tahu mukanya. Dia ngasih saya nama palsu juga saya nggak tahu. Yang penting tanggal lahir jangan kasih salah aja gitu. Karena saya baca semuanya itu dari tanggal lahir gitu. Oke Cece. Jadi Cece sekarang oke. Nggak apa-apa. Nggak enak sih ya. Oke. Terkait ini deh mungkin, pace itu sebenarnya apa sih? Nah, pace itu jadi gini, bagian dari ilmu metafisika Tiongkok, Mas. Nah, metafisika Tiongkok yang kita dengar selama ini paling populer memang Feng Shui. Ternyata cabangnya banyak. Ada pace itu untuk awal ya, kita perlu tahu setiap orang lahir tuh udah ada nasib yang tertulis. Nah, di bahasa Indonesia tuh hanya kata nasib sih ya, saya bingungnya ya. Kalau bahasa Inggris tuh ada destiny, ada fate. Saya lebih senang pakai destiny. Fate itu seakan-akan kita udah nyerah, pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah ditakdirkan begitu gitu ya. Nah kalau di dalam destiny itu kita masih ada gocekannya lah gitu ya. Nah itu pace. Tapi selain itu ada ilmu baca wajah, Mian Xiang, ada Cimendunjia, seru banget itu. Cimendunjia itu kayak Sun Tzu ya. Jadi backgroundnya dia memang Sun Tzu, ilmu perang. Kalau zaman dulu perang beneran. Iya, Sun Tzu kan, teori perang Sun Tzu. Sun Tzu. Buku Sun Tzu itu kan ngetop banget ya. Nggak tahu deh bacanya Sun Tzu apa Sun Tzu, tapi kalau saya lebih senang baca Sun Tzu. Nah, Sun Tzu itu kalau di zaman sekarang, zaman modern ini, di zaman, nanti diomelin, zaman bahasa Indonesia KBBI. Nah, itu untuk orang bisnis, kita dengan pasangan, itu semua bikin keputusan, bikin strategi, bahkan ngecek capres siapa yang potensi menang, kita besok mau dealing sama orang sebaiknya kita terusin apa enggak, mau kerjasama sama orang, macem-macem, aneka aspek kehidupan, kesehatan juga, mau traveling juga, mau bepergian, kira-kira kayak gimana, segala macam, itu dari Sun Tzu. Tapi untuk mengenal diri kita, nah makanya penyambung ke spiritual, seperti yang sering dikatakan Kang Abu, dengan mengenal diri maka kita mengenal Tuhan. Jadi pace itu salah satu untuk membantu mengenal diri ya, di luar dari meditasi, refleksi diri dan lain sebagainya gitu. Oke. Jadi banyak ya ternyata cabang-cabangnya Chinese metaphysics itu banyak banget. Salah satunya Feng Shui, pace, Mian Xiang, Cimendunjia, background semuanya itu I Ching. Itu yang membaca wajah tadi apa namanya? Mian Xiang. Bisa nggak dikupas sedikit tentang ya? Itu ya? Baca wajah itu sebenarnya kalau kita mau cepat ketemu orang, kita pakai intuisi plus teori sedikit dari baca wajah. Pertama kita harus ingat teorinya. Kalau pace ya kita masih bisa buka ya, masih bisa buka untuk cek detailnya. Itu hal-hal yang misalkan nih, ini bukan untuk yang siapa yang wajahnya ya. Kayak misalkan orang senang operasi hidung sampai runcing. Sebenarnya pacenya yang bagus yang masih fleshy, yang masih berdaging. Tapi atas ininya tinggi. Itu kalau dalam Mian Xiang itu bagus, kurang lebih peruntungannya ya. Terus termasuk juga sini, pipi. Pipi juga lebih bagus yang agak cabi. Jangan terlalu tirus-tirus. Kalau bertulang sampai dengan di sini tulang tinggi itu, kalau bergeraknya di sebagai kayak artis atau performer ya, dia bagus karena ngetopnya bakal lama. Sampai tua tuh dia nggak ada yang udah pudar gitu kan. Nah kalau dia tulang pipinya tinggi itu ngetopnya lama. Tapi kalau tulang pipinya sampai nongol, protruding gitu ya, sampai kayak terlalu ini, itu dia ambisius banget.
sampai dia rela untuk sikut kanan kiri demi dia ngejar ambisinya. Bibir juga lebih bagus yang jangan terlalu tipis sebenarnya. Bibir yang terlalu tipis seneng ngomongin orang, seneng ngegosip. Bibir yang begini, ujungnya gini, kayak, nah itu depan kita dia ngomong manis, di belakang belum tentu. Gitu ya. Dagu juga jangan terlalu runcing, lebih bagus agak lebar gitu ya, agak berdaging lah intinya ya, supaya masa tua kita tuh banyak yang support, dalam arti kita punya anak buah, anak-anak juga nggak ngerepotin gitu ya. Kurang lebih gitu. Mata juga, alis mengenai manage uang, bisa manage uang apa enggak. Alis yang segitiga orangnya ambisius. Alis yang terlalu berantakan dia nggak bisa manage uang. Alis yang rapi, terarah, ada ke atas, ada ke bawah, itu kurang lebih bisa manage uang ya. Ini aman agak kan segitiga. Ini? Oh gitu. Tapi kan tadi udah dibaca pacenya, Oh, emang ini pekerja keras banget ini. Sampai tua nggak berhenti nih, kerja mulu ini. Gitu, kurang lebih gitu deh. Oke, menarik. Jidat juga. Terus belum kalau ada titik-titik ya, ada scar. Nah, cuma kalau sekarang orang operasian itu sebenarnya itu kita gak usah bahas, soalnya kayaknya makin populer ya. Gini Cek, kalau misalnya dalam micro expression gitu ya, kebohongan seseorang aja bisa dideteksi dari wajah, ya nggak sih? Oh iya bisa. Tapi kalau ekspresi itu biasanya lebih untuk, itu waktu saya kuliah di Ketahanan Nasional kan kelas sebelah itu intelijen ya, nah itu mereka belajar tuh kebohongan. Kayak misalkan ada yang bilang, kalau ngomong matanya ke, nah itu tapi saya nggak setuju juga sih. Ngomong kalau matanya ke atas, saya kalau mikir sama matanya ke atas belum tentu selalu bohong gitu ya. Iya sih, tapi ekspresi kebohongan, pertama dia duduk, mungkin bawaan anxiety, bisa bohong bisa tidak ya. Kita susah juga kalau langsung menuduh orang bohong. Kakinya goyang-goyang, ya kan, dengan yang orang yang tenang. Iya, atau enggak dia awalnya tenang, pas dikasih pertanyaan apa dia mulai cari ngeremes-remes apa ya kan, tapi itu kayaknya ilmunya beda lagi. Agak spekulatif juga sih, nggak bisa digeneralisir nggak bisa setiap orang digeneralisir. itu unik gitu ya, Iya. unik gitu. Tapi di dalam Mianxiang kita nggak mempelajari ekspresi. Lebih ke dia itu terlahir dengan nasib yang atau karakter yang kurang lebih dari bawaannya dari muka gitu. Less akurat ya, tidak lebih akurat daripada pace. Saya lebih sering bahas orang pace gitu, orang minta dibacain pacenya. Iya, jadi gini Cah, ketika kemudian kita ngomong soal takdir ya, salah satu yang menentukan seseorang dengan tanggal lahir ini, terus kemudian punya karakter seperti ini, potensinya begini-begini, itu kan ada yang mengatakan ini bagian dari rancangan agung semesta atau takdir dan seterusnya gitu ya. Nah, di dalam pace sendiri, itu ketika kemudian kita pengen mendapatkan atau pengen dibaca begitu, apakah juga sama syaratnya harus tanggal lahir, jam dan seterusnya gitu kah? Iya, jadi orang tuh pertama perlu untuk membaca, saya bilangnya life destiny ya, life destiny reading, keseluruhan tentang diri kita. Dan kalau kita enaknya baca juga pasangan, anak gitu ya, jadi kan kita bisa tahu karakter mereka. Nah itu termasuk ada luck cycle tuh, siklus keberuntungan. Siklus keberuntungan ya. Dalam pilar-pilarnya tuh pilar 10 tahunan, jadi dekade. Cerita, oh iya. Nah cerita orang di dekade ini tuh kurang lebih garis besar ya. Kan dekade ngomongin 10 tahun. Garis besar 10 tahun ini ceritanya dia tuh apa sih? 10 tahun ke depannya apa? Yang di tahun mana dia, di 10 tahun mana, dekade mana agak perlu hati-hati nih. Entah bisa bangkrut, entah bisa sakit. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka dari itu, ini destiny reading. Jadi destiny itu kayak angin. Kalau kita apa adanya, autopilot, kita kayak kapal nggak pakai layar, ke bawah arus aja, mau tenggelam kayak mau kejungkir sama ombak. Nah tapi dengan kita memiliki berbagai keilmuan, termasuk salah satunya metafisik Tiongkok ini, kita punya alat supaya kita tahu gimana kita mengarahkan kapal supaya tetap sampai tujuan. Mau badai, mau hujan, mau ombak, kita tetap sampai tujuan. Ada solusi ya? Iya, kayak pilot, kita nggak bisa ngatur, gue nggak mau ada petir hari ini. Nggak bisa kan? Tapi gimana caranya dia punya skill, punya keilmuan untuk kita tetap sampai tujuan dengan aman, selamat, dan perjalanannya nyaman gitu. Nah, pace juga kurang lebih gitu, alat gitu. Anginnya tetap nggak bisa diapa-apain, semesta kan.
Nah, yang dibutuhkan adalah tanggal lahir untuk membaca. Kemudian biasanya orang yang kritis akan bilang, nggak masuk akal. Kenapa tanggal lahir orang kok menceritakan dia karakternya kayak apa? Kenapa tanggal lahir doang bisa bikin ketahuan dia akan melalui perjalanan hidup apa, ya kan? Loh, kita ini kan bagian dari semesta. Iya. Dan tanggal lahir dan semua ilmu ini berawal dari 5 elemen alam. Di badan kita juga termasuk dari situ gitu. Jadi nggak ada yang kebetulan gitu ya, nggak ada yang kebetulan orang lahir di tanggal itu membawa cerita. Nah, kalau kita percaya reinkarnasi, dan sebenarnya ini backgroundnya harus percaya reinkarnasi, ya, tidak harus, tapi maksudnya kenapa orang bisa dapat bagan kelahiran yang bagus? Ya ada latar belakang dari kehidupan sebelumnya. Meskipun sekarang ada operasi ya, bisa dimajukan, bisa dimundurkan ya. Nggak bisa juga. Nah, itu juga banyak pertanyaan. Kalau orang mau sesar kan? Iya, sesar. Sesar nih janjian sama dokter jam 6 pagi. Dokternya macet, dokternya terhalang, dia datang gitu baru di black jam 9 gitu ya. Nggak ada yang kebetulan. Kalau dia benar-benar jam 9, dia benar-benar terjadi jam 6, ya udah jam 6. Tapi nggak ada yang kebetulan sampai dengan orang benar-benar terlahir di tanggal itu. Di jam itu persisnya. Nah, cuma kan banyak orang yang tidak tahu jam lahirnya ya. Itu berkurang berapa persen sih akurasinya ketika jadi kalau tahu? bagian kelahiran nih, kolom tahun, bulan, terus hari itu bukan Senin, Selasa, Rabu ya, juga hari itu ada hitungannya lagi, dan jam. Kalau 1 jam ini kosong, minimal 1/4 kan, 1/4 informasi hilang. Dan pilar jam itu adalah anak buah, kemudian dreams itu mimpi-mimpi kita, ide-ide kita, pikiran-pikiran kita, hari tua. Nah, itu hilang tuh. Nah, hilangnya lebih dari 1/4. Kenapa? Setiap pilar bisa dibaca lagi hubungan antar elemennya. Berarti kan pilar ini ada hubungan dengan ini, kita juga hilang gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa dibaca. Orang yang nggak punya jam lahirnya tetap masih bisa dibuka pacenya. Oke, Cece. Gini, saya pengen tahu gitu ya, ketika kemudian misalnya saya tadi udah berikan jam lahir termasuk tanggal lahir ke Cece Pamela. Nah, supaya teman-teman ketika mendengar ini gitu tahu, oh ternyata yang bisa dibaca itu apa aja sih, itu bisa tahu gitu ya. Kira-kira bagaimana dibaca secara tapi nggak ada kematian kan di situ? Kematian harus ada dong. Oh, ada. Enggak, maksudnya nanti mati tanggal berapa nggak ada kan ya? Kalau mau dicek bisa, tapi kayaknya kita yang pada males juga. Saya agak enak ya. Saya tak ngekrit kematian sendiri aja deh nanti. Iya. Kalau sering meditasi juga nanti tahu kapan matinya. Oke, moga. Iya. Nah, jadi gini. Udah sering dengar orang baca sio kan? Sio, iya. Sio itu cuma dari tahun ya. Berarti dari 4 pilar tadi yang dia baca pilar tahun. Padahal yang paling penting orang itu karakternya kayak apa, dia tuh siapa segala macam, minimal banget nih. Baru belajar pace ya. Belum paham yang lain-lain, belum paham yang kompleks, minimal banget pilar hari. Pilar hari. Elemen di atas, jadi ada atas ada bawah ya. Di dalam satu kolom. Makanya ada 8 itu, atas 4, bawah 4 ya. Di pilar hari yang atas itu menceritakan sebenarnya dia itu siapa. Nah, Mas Hendra pilar harinya tuh kayu. Jadi kalau orang bilangnya sionya naga kan, sio naga, ya bolehlah sio naga nanti kita baca. Tapi itu bukan yang paling penting. Iya. Tapi kayunya kayu yin. Kan kita ada yin yang ya. Yin yang. Jadi ada kayu, kemudian ada api, ada tanah. Ada metal atau logam dan air. Saya elemennya air yang. Sementara Mas Hendra kayu yin. Artinya kenapa? Kayu yin ya, kayu kecil kalau ada yang menerjemahkan ya yin yang lah. Yang tuh biasanya lebih ke maskulin, laki-laki, berisik, aktif gitu ya, ciri khas yang. Kalau yin itu kayak lebih kalem, lebih feminin. Nah, artinya kita aja perempuan sama laki udah terbalik nih. Saya perempuan tapi saya yang elemen dirinya. Air yang. Sementara Mas Hendra laki-laki tapi kayu yin. Jadi yin yang itu, maka saya nggak terlalu setuju dengan orang mengeneralisir laki dan perempuan. Oke, saya juga udah baca sih buku Mars Venus segala macam ya. Memang ada juga garis besar. Tapi
yin yang itu maskulin dan tidak terbatas dari kita benar-benar laki atau perempuan. Gitu. Nah, kayu yin itu pertama gini. Ibarat kalau kayu yang tuh pohon ya, pohon gede. Biasanya keras kepala, tapi jiwa leadership-nya bagus, kepemimpinannya bagus, nggak fleksibel untuk diajak berubah-ubah, dia rooted kan, dia megang banget ke tanah gitu ya. Nah, sementara kayu yin jauh lebih fleksibel, cukup senang diperhatikan. Kalau jadi politisi bagus banget, karena apa? Kayu yin contohnya rumput nih, atau tanaman merambat. Pohon gede, dia nggak sadar kalau dia lagi dirambatin sama pohon kecil, sampai ke atas. Tiba-tiba pohon gede ini kelihatannya tinggi kokoh, tahu-tahu si pohon kecil, si tanaman merambat ini kayu yin, udah sampai atas dia. Jokowi kayu yin. Ya, jadi punya bakat untuk menjadi politisi, tapi tidak semua kayu yin harus menjadi politisi, karena lagi-lagi yang kita baca bukan cuma satu elemen kan. Gitu, kayu yin, nah bawahnya tuh ular. Jadi ular kayu lah istilahnya. Itu yang namanya kita bilang pilar hari atau kita sebutnya day master. Nah, dengan ular kayu aja, saya udah bisa tahu banyak banget mengenai Mas Hendra. Bagaimana Mas Hendra dalam dunia bekerja, karakter Mas Hendra di lingkungan pekerjaan, karakter Mas Hendra di dalam urusan percintaan, karakter Mas Hendra dalam pertemanan, karakter Mas Hendra dalam berkeluarga, kepengennya punya pasangan yang kayak apa. Nanti dari bagian ini bisa kelihatan, ini kebetulan nih keren banget. Good husband ya, memiliki karakter sebagai suami yang baik. Karena di dalam pilar hari ada elemen istri. Artinya orang yang kayak gini harusnya bisa kita artikan di keluarga, dia di rumah nih, dia happy dengan istrinya. Ada yang misalkan elemen istrinya ketemunya di pilar tahun di masa kecil, tapi di dalam pilar harinya adanya elemen pacar. Berarti kebaca sebenarnya dia sepanjang hidupnya selalu punya orang ketiga dan dia lebih sayang sama si orang ketiga itu walaupun dia nggak nikah gitu ya. Kayak gitu, kurang lebih itu. Ini kalau pilar bulan itu karir. Nah, Mas Hendra ini pekerja banget, pekerja keras, punya bintang kekayaan itu di setiap pilar. Artinya kemampuan untuk mendapatkan income, kreatif, mendapatkan income, jadi bukan tiba-tiba ujuk-ujuk ada kekayaannya gitu ya. Itu nggak berhenti dari muda sampai tua di sini. Kemampuan untuk manajemen dan kombinasi antara direct wealth tuh untuk cocoknya untuk orang-orang yang bekerja sama orang lain, maupun yang indirect wealth itu cocok untuk bisnis. Jadi bekerja sendiri termasuk freelance dan lain sebagainya. Itu lengkap di sini. Kemudian intuisi atau kemampuan untuk berpikirnya itu menggunakan data atau menggunakan intuisi. Nah, Mas Hendra lengkap juga, ada yang namanya direct resource, itu orang-orang yang lebih pakai data. Jadi kelihatannya orang di luar akan kenal Mas Hendra pertama kali, oh dia orangnya berdasarkan data. Tapi sebenarnya ada indirect resource-nya juga, intuisinya jalan juga. Kalau orang yang intuisinya di sini dibaca nggak ada atau nggak bagus, dia ada elemennya tapi nggak bagus, jangan coba-coba bikin keputusan pakai nyali, pakai spekulasi, gitu ya. Jangan coba-coba gitu. Kecuali kalau emang pas dilihat, oh dia punya kemampuan intuisinya nih, mateng, emang bawaan dari lahir ya, tinggal diasah gitu kan, gitu. Nah dengan kayak gini kan kita mengenal diri nih. Terus termasuk, oh gue modelnya kayak gimana, istri kayak gimana gitu kan. Oh kemarin kita ribut gini gitu, padahal itu nggak bisa dipapain, itu karakter. Tinggal dimengerti aja. Tinggal dipahami aja gitu. Termasuk anak juga, dan bos kalau kita kerja sama orang, kalau kita partneran bisnis juga rekan bisnis gitu.